Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rampah, kembali lagi bersama saya Enda dalam podcast Bertuah, berbincang tentang hukum di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tamu istimewa, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Bapak Muhammad Sakral Ritonga SHMH. Halo Pak. Halo. Baik Pak, kali ini kita di podcast Bertuah akan berbincang mengenai pimpinan sebagai role model dan budaya pelayanan di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Nah Pak, dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja di bawahnya, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur sipil negara. Nah, salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah adanya role model, di mana role model akan ditiru perilakunya, tindakannya. Nah, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Sei Rampah tentunya pimpinan merupakan role model yang pastinya akan ditiru oleh seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran pimpinan pengadilan sebagai role model di Pengadilan Negeri Sei Rampah? Baik ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman semua, Sobat Rampah yang kami banggakan, yang kami sayangi. Memang benar bahwa role model itu penting dalam hal memimpin suatu organisasi. Sebagaimana di Mahkamah Agung juga, ya Bu ya, khususnya dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2093 tahun 2022 ditetapkan di situ bahwa yang menjadi role model di pengadilan tinggi adalah seorang ketua pengadilan tinggi, dan untuk pengadilan negeri adalah seorang ketua pengadilan negeri. Namun dalam hal jika dalam pimpinan suatu lembaga di pengadilan itu tidak ada ketuanya, otomatis yang menjadi role modelnya adalah wakil ketua pengadilan negeri. Jadi seorang role model itu patut menjadi teladan buat orang-orang yang dipimpinnya dalam suatu organisasi. Yang namanya teladan itu harus bisa memberikan contoh. Seorang pemimpin itu harus bisa berada di depan, menjadikan pimpinan bagi orang-orang yang di bawah organisasinya. Bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan edukasi, dan yang penting bisa memberikan solusi terhadap apa yang menjadi masalah terhadap organisasinya. Dan seorang pemimpin juga itu Bu Enda harus bisa berada di tengah. Artinya memberikan ide, motivasi, gagasan agar semua orang-orang yang dipimpinnya itu bisa bergerak bersama mencapai tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan seorang pemimpin itu juga harus bisa mendorong, dia berada di belakang, mendorong, memberikan fasilitas, memberikan pengetahuan, memberikan hal-hal yang bersifat meningkatkan kualitas daripada orang yang dipimpinnya, khususnya pelayanan itu sendiri kepada masyarakat. Begitu Bu. Nah, kalau begitu Pak, pasti ada program-program kerja nih. Nah, bagaimana mengimplementasikan program-program kerja yang sudah Bapak tetapkan sebagai role model sehingga anggota yang dipimpin atau aparatur Pengadilan Negeri Sei Rampah dapat dengan sukarela dan juga ikhlas untuk mengikuti instruksi yang Bapak berikan, tentunya dengan penuh integritas. Baik ya. Tentu dalam suatu organisasi Bu Enda selalu ada yang namanya itu permasalahan atau hambatan. Jadi ini jangan kita anggap suatu masalah yang besar. Ini adalah tantangan buat kita. Bagaimana kita memetakan dulu mana masalahnya, di bagian mana itu masalah, di administrasi kah, di pelayanan kah, di persidangan kah. Makanya kita harus duduk bersama. Kita di sini duduk bersama, coba kita sharing, coba dari hati ke hati kita berbicara. Mana yang menjadi masalah, mana yang menjadi hambatan. Nah, dengan duduk bersama ya kita harapkan bahwa kita bicara bersama, cari solusi bersama. Nah, kalau sudah kita bisa dekat dengan organisasi orang yang berada dalam bawahan kita, tentu kan tidak ada lagi halangan. Tentu bisa dalam hari ini memberikan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Jadi setiap orang itu istimewa. Setiap pegawai itu harus kita hargai. Mereka adalah orang-orang istimewa yang membantu kita agar semua pelayanan kita dapat berjalan dengan baik. Seorang pemimpin tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh orang-orang yang menjadi orang yang kita pimpin. Jadi harus semua bersinergi. Istimewanya di mereka, itulah yang membuat suatu roda
organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Begitu. Besar sekali ya Pak peran role model sebagai sosok yang ditiru, yang diteladani di Pengadilan Negeri Serampah khususnya dalam pembentukan reformasi dan birokrasi. Nah Pak, reformasi birokrasi ini juga dibentuk dari zona integritas yang pada setiap instansi itu akan diberikan predikat WBK atau WBBM. Bagaimana kiat-kiat Bapak agar Pengadilan Negeri Serampah dapat memperoleh predikat WBK bahkan WBBM sehingga mendukung zona integritas dan juga reformasi birokrasi? Baik, ya tentu dalam hal ini yang pertama kita kuatkan adalah integritas. Ya, kalau semua sudah berjalan, semua dengan integritas yang tinggi, kita harapkan hal-hal yang membuat suatu organisasi itu tidak berjalan mungkin bisa kita minimalisir. Jadi pimpinan itu terus memberikan arahan agar pegawai itu meningkatkan dan menjaga integritas dalam setiap forum-forum rapat kita sampaikan. Dalam setiap pembinaan baik dari pengadilan tinggi secara Zoom maupun kita langsung dalam rapat-rapat bulanan juga kita sampaikan. Nah, dalam hal apel pagi pun, apel sore itu kita sampaikan. Jangan pernah lupa bahwa Perma 7, Perma 8 dan Perma 9 tahun 2011 itu menjadi pegangan kita, menjadi acuan kita. Kalau sudah kita pegang ini, kita laksanakan dengan baik, mungkin kita harapkan bahwa integritas, kita harapkan program-program itu dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai lupa, ingatkan seorang bawahan kita itu disiplin masuk kerja, disiplin kerja, pengawasan berjenjang, dan tentunya jika ada laporan-laporan ini Bu Enda, harus segera kita ini selesaikan, harus kita cari solusi yang terbaik. Jangan pernah lari daripada suatu masalah, tapi berlarilah untuk menyelesaikan suatu masalah. Begitu Bu Enda. Nah, selanjutnya Pak, dengan kinerja yang penuh integritas dan juga instruksi-instruksi yang Bapak berikan pada saat apel dan lain-lain, tentunya semuanya mendukung budaya pelayanan prima. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk meningkatkan budaya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Serampah? Jadi budaya pelayanan prima ini memang seharusnya dari diri kita sendiri sudah punya budaya itu. Betul, setiap orang itu pasti berkeinginan untuk berbuat baik ke depannya. Kita tidak diciptakan untuk lebih baik daripada orang lain, tapi kita diciptakan untuk lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, itulah namanya orang yang beruntung, orang yang bertuah. Kita berada di Kabupaten Sendang Bedagai ini yang dikenal dengan tanah bertuah negeri berada. Ya tentu, nah kita harus bisa mencari budaya-budaya dari masyarakat kita sebagai seorang warga di tanah Melayu lah ya. Jadi harus itu sopan santun adab itu kita utamakan. Nah, bagaimana caranya budaya itu agar bisa, budaya kerja itu harus bisa kita sampaikan langsung kepada pengguna layanan. Kita sering meminta bantuan atau kerjasama dengan lembaga atau kantor-kantor lain, termasuk dari bank BTN ya, BSI maupun bank apa kemarin? Bank BTN juga Pak. BTN juga ya. Jadi mereka memberikan bagaimana cara masyarakat dengan baik. Nah, setelah kita lihat itu kita cari mana yang cocok untuk kantor kita. Jadi mungkin tidak sama ya pelayanan di bank dengan pelayanan di kantor kita mungkin tidak sama. Tapi tentu ada persamaannya. Terus berupaya untuk ditingkatkan. Terus berupaya meningkatkan lebih baik lagi. Tapi apa yang disampaikan oleh lembaga kita Badilum itu harus kita kenal. Ada 3S dan 5R. Nah 3S inilah yang harus kita utamakan. Kita sapa, kita senyum ya, senyum, sapa dan salam. Walaupun kadang tidak bisa bersalaman secara langsung, tapi tidak ada masalahnya. Kita dekatkan tangan, dua tangan di dada. Itu sudah memberikan suatu pada pencari keadilan itu suatu penghargaan tersendiri buat mereka. Mereka kita merasa sangat dihargai, sangat dihormati. Datang ke sini mungkin dengan masalah-masalah tertentu, tapi dengan senyum kita, dengan sapa kita, mungkin beban mereka itu sedikit terkurangi. Apalagi Bu Enda ya, pelayanan kita bisa langsung kita berikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Banyak pelayanan di kita di Benda. Pertama, pelayanan surat keterangan, era terang ya, pelayanan pos bakum atau pelayanan yang lain. Ini juga harus kita berikan, ada batas waktunya. Kalau umpamanya ada keterlambatan, tentu ada sanksi yang harus berupa hadiah yang diberikan kepada mereka. Yang penting jangan sampai kita melalaikan pekerjaan kita. Anggap semua tamu itu adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang akan kita beri pelayanan dengan baik.
Dengan begitu kita akan bisa bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, dan tentunya dengan tuntas. Ya begitu. Benar sekali Pak, dengan pelayanan prima yang maksimal dan penuh integritas tentu saja dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh pencari keadilan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai ini ya Pak. Benar. Nah, untuk meningkatkan pelayanan publik dan budaya pelayanan prima Pak, apakah Pengadilan Negeri Serampah memiliki inovasi? Tentunya yang mendukung pelayanan prima itu sendiri sehingga dapat mewujudkan juga reformasi birokrasi nantinya. Ya benar ya, jadi Pengadilan Negeri Serampah juga punya inovasi ya. Ada yang berupa aplikasi, ada yang berupa pelayanan langsung ya. Jadi inovasi yang perlu ataupun yang sangat diinginkan itu adalah inovasi yang benar-benar menjadi kendala di suatu satker itu atau di daerah sebagai dalam wilayah hukum kita. Nah itu yang penting untuk menjadi kita ciptakan suatu inovasi ya. Jadi dalam hal ini pun Bu Enda ya, pelayanan kita dalam hal sidang keliling, banyaknya tindak pidana ringan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serampah ini kadang-kadang menyulitkan daripada ke pihak kepolisian maupun pihak daripada terdakwa, saksi, semuanya itu keluhan yang kita dapatkan. Sehingga kita buat inovasi berdasarkan masukan maupun keluhan-keluhan yang seperti itu, sehingga kita sidang keliling ya, sidang keliling ini langsung kepada masyarakat ini, masyarakat pencari keadilan maupun membantu aparat penegak hukum lainnya yang berada di polsek-polsek terjauh. Jadi sudah berapa kali mulai dari Januari sampai dengan September ini kita sudah melaksanakan beberapa kali sidang keliling. Mungkin ada yang sudah pernah kita lakukan itu di Polsek Dolok Masihul sudah pernah, di Polsek Tebing Tinggi juga sudah pernah, dan terakhir itu di Polsek Perbaungan. Sudah tercatat ada 53 perkara tindak pidana ringan yang kita langsung ke masyarakat menyelesaikan masalah mereka itu. Itu mungkin Bu Enda yang bisa kita sampaikan. Wah luar biasa ya Pak. Niat dan juga dukungan Pengadilan Negeri Serampah dalam mewujudkan reformasi birokrasi termasuk dalam peningkatan budaya pelayanan di Pengadilan Negeri Serampah. Nah, bagaimana Sobat Rampah? Informatif sekali bukan podcast kita hari ini? Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita berikutnya karena akan banyak sekali informasi mengenai Pengadilan Negeri Serampah dan juga mengenai hukum khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini terima kasih Pak Ketua untuk informasinya. Informasinya benar-benar menunjukkan bahwa budaya pelayanan dan integritas benar-benar diutamakan di Pengadilan Negeri Serampah, Bapak. Baik, demikian podcast hari ini Sobat Rampah. Jangan lupa untuk tonton podcast selanjutnya. Sampai jumpa.